Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadila Afdilka. Saya dari kelas MI 4A dengan NIM 23051020001. Di sini saya akan menjelaskan tugas dengan menggunakan metode simplex. Dengan soal seperti ini. Perusahaan Elders memproduksi 3 jenis produk yaitu smartphone, tablet, dan laptop yang diproses melalui 3 bagian fungsi utama, tenaga kerja, mesin, dan bahan baku. Pada bagian tenaga kerja tersedia 240 jam kerja, mesin tersedia 200 jam kerja, dan bahan baku tersedia 300 unit. Untuk menghasilkan 1 unit smartphone, diperlukan 2 jam tenaga kerja, 3 jam mesin, dan 4 unit bahan baku. Untuk menghasilkan 1 unit tablet, diperlukan 3 jam tenaga kerja, 2 jam mesin, dan 3 unit bahan baku. Sedangkan untuk menghasilkan 1 unit laptop, diperlukan 4 jam tenaga kerja, 4 jam mesin, dan 5 unit bahan baku. Laba untuk setiap unit smartphone, tablet, dan laptop dihasilkan masing-masing adalah 100.000, 120.000, dan 150.000. Pertanyaannya, berapa jumlah smartphone, tablet, dan laptop yang dioptimal dihasilkan? Begitu pengerjaan metode simplexnya yaitu fungsi tujuannya yaitu max jet sama dengan 100.000 x1 ditambah 120.000 x2 ditambah 150.000 x3. Batasan-batasannya yaitu 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x lebih kecil dari 240. 3x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 lebih kecil dari 200.000, dan 4x1 ditambah 3x2 ditambah 5x3 lebih kecil dari 300. Keterangan setiap variabel yaitu x1 itu jumlah smartphone yang diproduksi, sedangkan x2 jumlah tablet yang diproduksi, sedangkan x3 jumlah laptop yang diproduksi. Lanjut, pengerjaannya yaitu langkah 1. Langkah 1 itu mengubah fungsi tujuan. Min Z sama dengan 100.000 X1 ditambah 120.000 X2 ditambah 150.000 X3. Maka kita ubah menjadi min Z minus 100.000 X1 dikurang 120.000 X2 dikurang 150.000 X3. Langkah kedua, mengubah batas-batasan yang dimana fungsi tujuannya itu menjadi min Z 10 X1 dikurang 12 X2 dikurang 15 X3. Batasan-batasannya itu yang tadi kita masukkan ke sini. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 tambah s1 sama dengan 240.000. 3x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 tambah s2 sama dengan 200. 4x1 ditambah 3x2 ditambah 5x3 ditambah s3 sama dengan 300. Dan yang terakhir, x1, x2, x3, s1, s2, s3 lebih kecil, lebih besar daripada 0. Lanjut, langkah ketiganya yaitu menyusun persamaan-persamaan tabel. Dari fungsi ini, kita masukkan ke dalam tabel ini. Dan VD itu merupakan variabel dasar, sedangkan NK itu nilai bagian karena setiap persamaan. Angka keempat, jika kita sudah memasukkan angkanya di dalam tabel, kita memilih kolom kunci. Nah, kolom kunci itu merupakan dasar di mana untuk mengubah atau memperbaiki tabel agar bisa memperoleh pemecahan optimal. Didapatkan dengan melihat nilai minus terbesar di Z. Kita bisa lihat minus yang terbesar di Z itu terdapat di X3. Maka selanjutnya langkah kelima yaitu memilih baris kunci. Memilih baris kunci itu merupakan baris yang merupakan dasar untuk mengubah dan mengadakan perbaikan dengan menentukan indeks yang ditentukan dengan NK terkecil. Nah, untuk menentukan NK terkecil, kita menggunakan rumus seperti ini. Indeks sama dengan nilai pada kolom NK dibagi nilai pada kolom kunci. Kita bisa lihat di sini, di NK S1 terdapat 240, kita bagikan 4. Hasilnya 60. Sedangkan yang di S2, NK-nya 200.000 dibagi 4 sama dengan hasilnya 50. Sedangkan yang di NKS3 hasilnya itu 300 dibagi 5, maka hasilnya 60. Kita bisa lihat di antara ketiga ini, nilai NK yang terkecil yaitu ada di S2. Hasilnya 50. Maka, untuk mendapatkan nilai pivotnya ini merupakan nilai perpotongan antara nilai kolom dan baris kunci. Selanjutnya, langkah ke-6, mengubah nilai baris kunci.
Mengubah nilai baris kunci, kita bisa menghitungnya dengan pivot yang di mana, mmm, yang S2 dengan X3 kita masukkan ke sini, S2, kita masukkan dulu angkanya, baru kita bagikan dengan pivot 4. Maka hasilnya seperti ini, 0/4 0, 3/4 3/4, 2/4 1/2, 4/4 1, 0/4 0, 1/4 1/4, 0/4 0, 200/450. Maka nilai kunci yang sebenarnya yaitu seperti ini. Nah, di sini kan terdapat S1, S2, S3. Mengapa diubah jadi X3? Karena kita sudah menghitung dari hasil pivot, maka hasilnya itu S3. Kita mengganti di sini menjadi X3. Selanjutnya langkah ke-7, mengubah nilai-nilai di luar baris kunci. Mengubah nilai-nilai di luar baris kunci, dia menggunakan rumus dengan NBB sama dengan nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai pada kolom kunci. Terdapat di sini ada penyelesaian di mana nilai Z sama dengan 15 dan kita masukkan saja nilai lamanya. Nilai lama dari Z yaitu 1, minus 10, 12, minus 15, 0, 0, 0, dan NB-nya itu merupakan nilai pivot yang kita cari dari sini. NB itu merupakan nilai pivot, kita masukkan juga, maka hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan S1 dan S3. Jika kita sudah menyelesaikan semua mulai dari Z, S1 dan S3, maka kita gabungkan ke sini hasilnya. Jika kita sudah dapat, maka kita bisa lihat bahwasannya di nilai Z itu terdapat minus di X2. Karena nilai Z-nya masih minus, maka kita ulangi lagi dari langkah ketiga. Nah, dari langkah keempat itu, kita memilih kolom kunci. Kita bisa melihat kolom kuncinya itu terdapat di kolom Z. Minus yang terbesar itu ada di X2, yaitu minus 4,5. Selanjutnya, langkah kelima, kita memilih baris kunci, yaitu di mana indeksnya itu dengan rumus nilai pada kolom NK dibagi nilai pada kolom kunci. Sehingga penyelesaiannya itu 40 dibagi 1 sama dengan 40, 50 dibagi 0,5 sama dengan 100, 50 dibagi 0,5 sama dengan 100. Maka kita bisa lihat nilai yang terkecilnya itu ada di 40, ada di S1. Nah, jika kita sudah menemukan baris kuncinya, maka nilai perpotongannya itu ada di 1. Next, angka ke-6 kita mengubah nilai baris kunci. Kita selesaikan dulu S1-nya dengan menggunakan pivot 1. Yang dimana S1-nya itu nilainya 0, minus 1, 1, 0, 1, minus 1, 0, 40. Kita bagikan dengan pivot, yaitu 1 semua, maka hasilnya itu 0 bagi 1 itu 0, minus 1 dibagi 1 minus 1, 1 bagi 1 itu 1, 0 dibagi 1 itu 0, 1 bagi 1 itu 1, minus 1 dibagi 1 itu minus 1, 0 dibagi 1 sama dengan 0, dan yang terakhir 40 dibagi 1, 40. Maka, kita sudah mengubah nilai kuncinya dari S1 ke X2. Nah, langkah ke-7, mengubah nilai-nilai di luar baris kunci. Dengan menggunakan rumus NBB sama dengan nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai pada kolom kunci. Kita bisa lihat bahwasannya di nilai Z di X2 4,5 kita masukkan NL-nya. NL itu merupakan nilai lama, yaitu 1,25 minus 4,5, 0, 0, 3,75, 0, 40. NB-nya itu nilai pivot yang sudah kita selesaikan, yaitu ini di X2. Kita masukkan juga, maka hasilnya seperti ini.
Begitu juga dengan seterusnya. Dan jika kita sudah menemukan NB-nya, maka kita gabungkan ke sini. Nah, jika kita sudah menemukan nilai kuncinya, kita terdapat lagi nih, nilai Z-nya di X1 ada minus, yaitu minus 3,25. Karena nilai Z-nya masih minus, kita ulangi lagi nih ke langkah 3. Selanjutnya, langkah 3 itu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Tabel yang ini kita masukkan ke langkah 3. Dan langkah keempat memiliki kolom kunci, yang dimana kita mencari nilai Z minusnya yang terbesar. Kita bisa lihat di X1 itu nilainya minus 3,25. Maka X1 kita tandai. Selanjutnya, ke langkah 5, dia itu memiliki baris kunci. Baris kunci itu menentukan indeks yang ditentukan dengan NK terkecil. Nah, sama juga nih rumusnya. Lalu kita masukkan, maka kita bisa dapat nilai NK yang terkecil itu terdapat di X3, yaitu 1,25. Maka pivotnya itu 1,25. Nah, selanjutnya di X3 kita masukkan dan kita masukkan pivotnya. Pivotnya kan 1,25. Maka penyelesaiannya di X3 ini dengan angka 0, 1,25, 0, 1, minus 0,5, 0,75, 0,30 kita bagikan ke nilai pivot yaitu 1,25. Maka hasilnya 0 dibagi 1,25 itu hasilnya 0, 1,25 dibagi 1,25 itu 1, 0 dibagi 1,25 itu 0, 1 dibagi 1,25 itu 0,8, minus 0,5 dibagi 1,25 itu sama dengan minus 0,4, 0,75 dibagi 1,25 itu sama dengan 0,6, 0 dibagi 1,25 itu 0, dan yang terakhir 30 dibagi 1,25 itu hasilnya 24. Maka kita bisa lihat pergantian dari X3 adalah X1. Maka kita ubah di langkah 6 mengubah nilai baris kuncinya itu ada di X1. Nah, selanjutnya langkah ke-7 itu mengubah nilai-nilai di luar baris kunci dengan rumus seperti sama kayak sebelumnya, yaitu NBB dikurang nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai pada kolom kunci. Terdapat di Z itu kita masukkan 3,25, nilai lamanya yaitu 1 minus 3,25, 0, 0, 4,25, 4,5 minus 0,75 atau 930. Nilai barunya itu terdapat di pivot, kita masukkan juga nilai pivotnya, maka hasilnya seperti ini nilai NBB-nya. Begitu juga dengan yang lainnya, seperti X2 dan S3. Jika kita sudah mendapatkan jawaban dari Z, X2, dan S3, kita masukkan lagi ke tabel yang baru. Nah, jika kita sudah mendapatkan, jika kita sudah memasukkan nilai tersebut ke dalam tabel baru, kita bisa lihat bahwasannya nilai Z ini tidak ada minus, melainkan koma. Nah, terakhir, kita bisa ngeliat di mana Z itu sama dengan 108, X1 sama dengan 24, dan X2 itu sama dengan 64. Di mana max Z sama dengan 10X1 ditambah 12X2 sama dengan 10 dikali 24 ditambah 12 dikali 64. Min Z sama dengan 240 ditambah 768 sama dengan hasilnya 108. Sama dengan yang nilai Z. Oke, segitu aja tugas saya buat hari ini. Jika ada kurang kata ataupun kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.